Oke, halo teman-teman, kembali lagi kita akan lanjut belajar tentang Google Sheet untuk membuat laporan sederhana toko sembako. Oke, langsung saja kita buat beberapa rumusnya untuk kode barang yang untuk pembeli ya. Yang pertama, nama pembeli kita akan VLOOKUP berdasarkan ID buyer. Oke, kembali kita cek dulu di bagian sheet pelanggan apakah sudah benar penamaan kita. Oke ya, nama datanya adalah buyer ya. Kolom 1 ada nomor, kolom 2 ada nama pelanggan, kolom 3 ada WA. Oke, jadi kalau untuk rumus VLOOKUP-nya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, search key-nya kita menentukan berdasarkan ini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, parameter selanjutnya adalah range. Range-nya itu yang tadi nama tabelnya itu buyer. Lalu indeks itu kolom keberapa yang ingin kita tampilkan dari tabel buyer ini. Kalau kita lihat di pelanggan ini ada kolom 1 berisi nomor urut, kolom 2 berisi nama, dan kolom 3 berisi WA. Jadi yang kita butuhkan adalah kolom 2 ini. Jadi yang untuk indeksnya kita tulis 2, kemudian kita enter. Ini akan terjadi error karena ID bayarnya belum kita input. Jadi misalkan kita coba input 2, maka dia akan mengeluarkan nama Irwan karena ID buyer 2 adalah Irwan, seperti itu. Oke, selanjutnya kode barang ya. Kode barang ini kita akan input manual juga. Saya tandai warna biru. Misalkan B1. Nah, B1 ini kita akan keluarkan nama barangnya di sini. Kita akan pakai juga rumus VLOOKUP. Kemudian B1, kemudian nama tabel produknya kita sudah beri nama di video sebelumnya, barang. Kemudian indeksnya itu kita lihat lagi. Indeksnya di sini 1, 2, 3 ya, berarti 3. Oke. 3, kemudian kita tutup. Nah, ini pasti akan terjadi error. Kenapa? Karena kalau kita lihat produk kita di bagian ini penamaan tabelnya itu kita mulai dari nomor, sementara yang menjadi indeks pencarian adalah kode produk ya. Jadi ini salah ya cara penamaannya. Kita beri nama ulang, atau kita edit di bagian barang. Kita masuk ke data, kemudian name range, lalu di bagian barang ini kita edit ya. Harusnya ini bukan dari B3 tapi dari C3 ya, C3 ya. Karena yang akan menjadi indeks pencarian adalah kode produk, bukan nomor urut seperti pelanggan tadi. Kita tulis saja dari B3 menjadi C3 kemudian down. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah keluar datanya, cuma karena kita minta indeks yang dikeluarkan adalah indeks 3, maka ini yang dikeluarkan adalah harga satuan ya. Ini kan indeks 1, indeks 2, indeks 3. Jadi harusnya kita tulis indeks 2 di bagian ini. Oke. Nah, sudah. Kemudian harga satuan kita bisa copy dari sini. Tapi yang ingin kita keluarkan adalah indeks 3 adalah harganya. Jangan lupa beri tanda sama dengan. Oke, kemudian total harganya tentu jumlah kali harga satuan sama dengan jumlah kali harga satuan. Oke, jadi misalkan 2, maka totalnya 10.000. Nah, ini teman-teman sudah lumayan ya, sudah keluar semua rumus-rumus utamanya. Kita tinggal rapikan beberapa hal seperti nomor urut kita tulis 1, kemudian di bagian bawahnya kita buat rumus seperti ini, sama dengan if ID buyer sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Kalau ada, maka kita buat nomor urut, urutnya. Oke, jadi kalau ID buyer kosong, maka kita kosongkan di bagian ini. Tapi kalau ada, maka kita ambil angka di atas, kemudian kita tambahkan dengan 1. Dengan rumus seperti ini, maka akan menghasilkan nomor urut. Oke, kita coba misalkan ID buyernya 1, ya, maka akan keluar nomor urutnya. Ini kita tinggal copy sampai ke bawah. Kemudian ini juga yang tadi sudah kita rumus, kita copy juga sampai ke bawah. Kemudian
Ini juga sampai ke bawah. Oke, untuk error-error seperti ini teman-teman bisa memakai atau menggunakan rumus if ya untuk memeriksa terlebih dahulu apakah ada data yang akan diinput atau tidak berdasarkan misalkan tanggal atau ID buyer ya. Kalau ada maka dikerjakan rumusnya, kalau tidak ada maka dibuat 0 seperti itu atau kosong seperti pada saat kita membuat nomor urut ini. Ini juga kita tarik. Oke, kita coba rapikan rumusnya. Yang pertama pembeli, ya pembeli kita pakai rumus if, ya if dari ini ya boleh dari ini if, oke if ID buyernya ada, yes. Oke, kita buat seperti itu. Oke, sudah. Ini juga kita pakai if D2 maka kosong juga. D3 ya, ada kesalahan. D4 harusnya ya, D4. Oke. Kemudian jumlahnya ini juga kita pakai rumus if D4 tidak ada data maka kosongkan juga, kalau ada maka kerjakan VLOOKUP-nya. Oke, ini juga if D4 tidak ada data maka kosongkan, kalau ada maka lakukan perkalian harga satuan dikali jumlah. Oke, seperti itu. Oke, ini teman-teman silakan kalau mau dirapikan untuk tampilan tabelnya silakan. Saya hanya ingin sharing bagaimana cara penggunaan rumusnya. Oke, untuk video yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut di video ketiga bagaimana nanti melacak stok ya, melacak stok masuk dan stok keluar. Kita akan lanjut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.